Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Fatan Ariansah dari kelas HIB dengan NIM 151210062. Di sini saya ditemani dengan teman saya yaitu Muhammad Syafrizal Dani dengan NIM 151210075. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan terkait dengan hukum dan hak asasi manusia atau HAM dalam Islam, yang meliputi fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat, konsep hak asasi manusia dalam Islam, perbedaan prinsip antara konsep HAM dan konsep HAM dalam Islam dan Barat, serta kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum. Untuk fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan konsep hak asasi manusia dalam Islam akan dibacakan oleh saya, dan perbedaan prinsip antara konsep HAM dalam Islam dan Barat serta kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum akan dibawakan oleh Muhammad Syafrizal Dani. Baik, langsung saja dengan fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Secara umum ataupun detail, hukum Islam bertujuan untuk mengantisipasi kerusakan bagi seluruh umat manusia dan memberikan kemaslahatan bagi mereka, menjembatani mereka kepada kebenaran, kebajikan, dan mengarahkan manusia menuju jalan yang terang dalam kehidupannya. Menurut pengertian mutakalimin, agama memiliki tujuan untuk kemaslahatan hambanya di dunia dan di akhirat. Islam sebagai suatu agama mempunyai hukum yang fungsi utamanya terhadap kemaslahatan umat. Adapun fungsi adanya hukum Islam antara lain, yang pertama adalah fungsi ibadah, yaitu hukum Islam adalah aturan Tuhan yang harus dipatuhi umat manusia. Dan kepatuhan adalah ibadah yang sekaligus juga merupakan suatu indikasi keimanan manusia kepada Sang Pencipta. Yang kedua adalah fungsi amar ma'ruf nahi mungkar. Hukum Islam sudah memiliki eksistensi dan keberadaannya sejak dulu kala, sejak peradabannya manusia, karena ia adalah bagian dari kalam Allah yang qadim. Tetapi dalam pelaksanaannya, hukum Islam tetap lekat dan bersinggungan langsung dengan masyarakat. Kepastian hukum tidak pernah memberikan toleransi dalam hal proses pengharamannya. Contoh adalah riba dan khomer. Tidak diharamkan secara sekaligus, tetapi secara bertahap. Oleh karena itu, kita memahami fungsi kontrol sosial yang dilakukan lewat tahapan riba dan khomer. Lalu yang ketiga ada fungsi zawajir. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman membunuh dan berzina yang disertai dengan ancaman hukum atau sanksi hukum. Kisos, dia ditetapkan sebagai tindak pidana terhadap jiwa dan badan. Hudud untuk tindak pidana tertentu seperti pencurian, perzinaan, qadhaf, hirobah, dan riddah. Dan takzir untuk tindak pidana selain kedua macam tindak pidana tersebut. Adanya sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi hukum Islam ini dapat dinamakan dengan zawajir. Lalu yang terakhir ada fungsi tanzim wa islah al-ummah. Fungsi ini adalah sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudnya masyarakat harmonis, aman, dan sejahtera. Dalam hal-hal tertentu, hukum Islam menetapkan aturan yang cukup rinci dan mendetail sebagaimana terlibat dan terlihat dalam hukum yang berkenaan dengan masalah yang lain. Ya, ini masalah muamalah yang pada umumnya hukum Islam dalam masalah ini hanya menetapkan aturan pokok dan nilai-nilai dasarnya. Perinciannya diserahkan kepada para ahli dan pihak-pihak yang berkompeten pada bidang masing-masing, dengan tetap memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan pokok dan nilai dasar tersebut. Fungsi ini disebut dengan tanzim wa islah al-ummah. Keempat fungsi hukum Islam tersebut tidak dapat dipilah-pilah begitu saja, tapi satu dengan yang lain itu saling terkait, sehingga tidak bisa dipisahkan. Yang kedua tentang konsep HAM atau hak asasi manusia dalam Islam. Jika kita mengamati lebih jauh dalam kitab suci Al-Quran, Islam memiliki pandangan bahwa hak asasi manusia berkesinambungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini menandakan Islam memandang bahwasannya hak asasi manusia bukanlah hasil perubahan atau evolusi absolut dari pemikiran manusia belaka, tetapi merupakan hasil dari wahyu Allah yang telah dititahkan melalui para nabi dan rasul Allah dari sejak awal diturunkannya umat manusia ke dunia. Artinya hukukullah dan hukukul ibad adalah tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bertanggung jawab atas kedua kategori hak
tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam merupakan hak-hak yang diberikan oleh Allah. Nah, hukum Islam sendiri telah menetapkan pengaturan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Antara lain, yang pertama adalah hak untuk hidup, yang kedua adalah hak untuk beragama. Jadi bebas untuk memilih agama manapun selama itu diyakini dan dihormati. Yang ketiga adalah hak untuk bekerja dan mendapatkan upah. Yang keempat adalah hak persamaan dan keadilan. Lalu yang selanjutnya adalah hak kebebasan berpendapat. Lalu hak jaminan sosial. Dan yang terakhir adalah hak atas harta benda. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Hafriz. Terima kasih waktunya, Bintang. Di sini saya akan membacakan tentang perbedaan prinsip konsep HAM dalam Islam dan dalam Barat. Ada beberapa perbedaan pandangan yang cukup mendasar antara konsep HAM Islam dan Barat. Dalam konsep Barat sendiri, sebagaimana yang disetujui oleh perangkat-perangkat internasional, HAM dalam konsep Islam berdasarkan pada premis bahwa kegiatan manusia sebagai khalifah di dunia ini. Sedangkan pada Barat, bagaimanapun meyakini bahwa pola perilaku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau beberapa otoritas yang berwenang dan cukup untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman. Oleh karena itu, dari segi prosedurnya adalah guna mempengaruhi kondisi batin manusia dari luar. Pelaksanaannya pertidaksamaan prinsip yang sangat mendasar antara dunia Barat dengan Islam terkait HAM, yaitu dunia Barat memaknai konsep HAM semata-mata sekedar bersifat antroposentris, di mana manusia-manusia mempresentasikan ukuran atas segala sesuatu. Manusia dilihat sebagai pemegang sepenuhnya hak tersebut. HAM Barat bersumber pada pola pemikiran filosofis belaka, karena ia sepenuhnya hasil dari pemikiran manusia. Berdasarkan atas pandangan yang bersifat antroposentris tersebut, maka nilai-nilai utama atas kebudayaan Barat seperti demokrasi, institusi sosial sebagai perangkat yang mendukung tegaknya HAM itu berorientasi kepada penghargaan kepada manusia. Oleh karena itu, manusia menjadi target akhir dari pelaksanaan HAM tersebut. Sedangkan di timur, yaitu dalam Islam, memaknai konsep HAM lebih bersifat teosentris atau segala sesuatu bersifat kepada Tuhan. Artinya Islam lebih memihak hak Tuhan daripada hak-hak pribadi. Manusia dalam hal ini dilihat hanya sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Tuhan, bahkan sebagai pemilik mutlak. Oleh karena itu, manusia wajib memeliharanya sesuai dengan aturan Tuhan. Penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan keinginan Tuhan. HAM dalam konsep timur atau dalam Islam jelas berorientasi teosentris, sehingga larangan dan perintah lebih didasarkan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Di sini Al-Quran menjadi transformasi dari kualitas kesadaran manusia. Manusia diperintah untuk hidup dan bekerja di dunia ini dengan kesadaran penuh bahwa ia harus menunjukkan kepatuhannya kepada kehendak Allah. Mengetahui hak-hak dari manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepada Allah. Jadi perbedaan cara pandang antara Islam dan Barat terhadap pemaknaan konsep HAM, hal ini berimplikasi terhadap perbedaan cara pandang dalam menyikapi hak untuk hidup itu sendiri, khususnya terkait hukuman mati atau kisos, dan perbedaan tersebut berdampak luas kepada kritikan dan tuduhan negatif terhadap pidana Islam, yang mana pidana Islam itu sendiri bersumber dari Tuhan yang melalui Al-Quran dan hadis yang jelas menjelaskan atau mengisahkan terhadap hukuman mati terhadap manusia. Dalam sudut pandang Barat, hukuman yang seperti kisos adalah pelanggaran HAM yang berat, yang seharusnya tidak terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh metode pikiran Barat, yaitu antroposentris, yang menilai bahwa hak individu atau hak manusia yang seharusnya dibela serta dijunjung, dan tidak ada seorang pun atau instansi manapun yang memiliki wewenang untuk sesama manusia. Oleh karena faktor tadi, faktor teologis juga dapat mempengaruhi konsep metode berpikir Barat kepada satu pandangan hukum pidana Islam, yang mana Barat dalam hal ini non-Muslim, Barat dalam hal ini non-Muslim sama sekali tidak mempercayai dan beriman kepada Al-Quran.
Sehingga aturan yang terdapat di dalam hukum pidana Islam yaitu qisas adalah aturan yang tidak relevan dan menyalahi kodrat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan. Pada hakikatnya, manusia merupakan insan yang bebas dan merdeka. Karena ingin memperkokoh kedudukan individunya untuk memuaskan keinginan dan kekuasaannya, mereka tidak mampu menghadapi cobaan alam untuk menyatukan diri bersama saudara sama manusia dan menyatakan usahanya dengan orang lain. Untuk mengatasi hal tersebut, tidak ada cara lain, terdapat 3 program yang wajib dicermati dan dipahami. Antara lain, terwujudnya masyarakat yang agamis, berperadaban luhur, berbasis hati nurani yang diilhami dan disinari firman ajaran agama Allah. Yang kedua, terhindarnya perilaku radikal, ekstrim, tidak toleran, dan eksklusif dalam kehidupan beragama. Yang ketiga, terbinanya masyarakat yang dapat menghayati, mengamalkan ajaran-ajaran agama dengan sebenarnya, mengutamakan persamaan, menghargai HAM, dan menghormati perbedaan melalui instalasi ajaran agama. Keadaan aspek kehidupan sosial bersifat dinamis dan selalu berubah-ubah sejalan dengan perubahan waktu, tempat, dan keadaan. Antara kehidupan sosial dengan hukum mempunyai aspek yang saling mempengaruhi, sehingga kita bisa mendapatkan sebab perbedaan di antara berbagai hukum karena perbedaan waktu dan tempat dan adanya bermacam-macam hukum yang diwarnai oleh faktor kebangsaan dan faktor khusus yang sifatnya tradisional. Pada zaman Umar bin Khattab, terjadi musim kemarau panjang, sehingga peternakan tidak berkembang dan panen tidak berhasil. Lalu ia mengeluarkan 2 macam keputusan yang penting, yaitu 1, mengundurkan pemungutan zakat hewan ternak sampai musim kemarau panjang berakhir dan hewan ternak bisa kembali berkembang. Yang kedua, mengembangkan hukuman potongan tangan bagi pencuri ketika itu. Umar radhiyallahu anhu berkata, janganlah kamu potong tangan pada setangkai buah, dan janganlah pula pada tahun kekeringan atau kelaparan. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum di Indonesia nampak jelas setelah Indonesia merdeka. Walaupun demikian, bukan berarti pada fase awal sebelum proklamasi kemerdekaan, umat Islam tidak memiliki kontribusi apapun terhadap negara Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan oleh umat Islam, termasuk salah satunya lahirnya proklamasi 17 Agustus 1945, juga merupakan perjuangan umat Islam dengan beberapa komponen bangsa yang lain. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum dewasa ini semakin nampak jelas dengan ditandai lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan hukum Islam. Beberapa regulasi perundangan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan undang-undang yang mengatur perkawinan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berkaitan dengan peradilan agama. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 99 tentang pengelolaan zakat. Yang keempat, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 97 tentang pewakafan tanah milik. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan salah-salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan dan dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.